Coca-Cola tuh lagi fokus di eventnya Mama Dede selaku brand ambassador biskuit Coca-Cola juga. Cuman ada 50 lebih varian. Wow. Kayaknya itu nggak kelar-kelar deh. Jadi satu jenis varian aja tuh ada berbagai macamnya lagi. Nah dari situ kita juga hingga saat ini dipercaya di luar negeri di hampir 55 negara. Hai, welcome to podcast kamu Kisi FM. Ada tamu kali ini bareng sama gua Revan Aditya. Sebelum mulai gue mau kasih tahu kalau audio podcast ini bisa lo dengerin di on air program Kisi Sound Flash di jam 11 siang setiap hari Selasa dan Jumat. Dan tamu kali ini adalah Mbak Nanda Siva Sasabila, Public Relation Coca-Cola DKI dan Jabar. Halo, selamat siang. Halo, Mbak selamat Nanda. siang, Akhirnya bisa ketemu lagi setelah hampir 3 tahun tidak berjumpa. Terakhir ketemu itu 2022. Betul, setelah pandemi ya kalau nggak salah betul. itu. Gimana kabarnya nih? Baik, alhamdulillah. Kangen gak sih main ke Kisi? Kangen banget, udah lama gak ke Kisi. Terus minggu kemarin kan sempat main ke Kisi lagi. Terus sekarang di podcastnya Kisi nih dengan suasana baru. Benar. Sebelum ini ngapain aja nih rutinitasnya? Pastinya sih dengan kegiatan bersama biskuit Coca-Cola ya. Kegiatan-kegiatan off air maupun on air tetap berjalan. Kita kemudian juga lebih ke event juga. Terus kita juga CSR. Kemudian kita juga kegiatannya banyak ya. Seperti juga seminar-seminar dan lain-lain. Udah berapa lama sih kerja di Coca-Cola kalau boleh tahu? Oke, jadi di biskuit Coca-Cola ini jadi public relation itu sudah 5 tahun. 5 tahun? Lebih ya. 51 tahun Coca-Cola berdiri, Mbak Nanda sumbangsi 5 tahun. Iya betul. Ada suka dukanya gak sih jadi pasti PR dong. di Coca-Cola? Tapi kebanyakan sih sukanya lah pastinya. Karena kita ketika bekerja itu enjoy gitu kan. Karena juga PR ini emang bidang yang saya tekuni juga sebelum-sebelumnya sebelum di biskuit Coca-Cola juga. Jadi banyak senangnya juga sih. Seperti ketemu langsung Coca-Cola Lovers nih. Coca-Cola Lovers namanya. Iya, itu Coca-Cola Lovers itu tuh nama pencinta biskuit Coca-Cola, konsumen kita. Dan seneng banget kalau misalnya ketemu Coca-Cola Lovers di event-event. Kemudian juga berinteraksi langsung melalui sosial media bersama Coca-Cola Lovers. Kemudian juga selain itu juga kita banyak banget ya event-event yang dimana tuh sekarang Coca-Cola tuh lagi fokus di eventnya Mama Dede selaku brand ambassador biskuit Coca-Cola juga. Curhat dong. Curhat dong Mama gitu kan. Nah selain itu juga kita sekarang event-event besar juga seperti Trade Expo Indonesia di tanggal 15 sampai 19 Oktober kemarin. Kemudian kita juga lagi ini sih support Indonesia Tourist Outlook 2025. Apa tuh? Jadi pariwisata Indonesia di mana Coca-Cola juga support agar pariwisata Indonesia ini juga lebih dikenal luas. Biasanya kan kalau orang-orang kan jalan-jalan ke luar negeri. Nah, Indonesia tuh nggak kalah juga kok liburannya, holiday-nya di Indonesia. Support juga Coca-Cola di tourism Indonesia itu ya. Betul. Terus pengen tahu juga kan baru belakangan ini ngelihat nih kan seliweran iklan Coca-Cola ya kan TV. Udah lihat ya. Iya kan. Itu ada rebranding baru atau gimana tuh? Betul, kita ada rebranding baru. Tagline kita sekarang adalah Coca-Cola Cookies bolong tapi nggak kosong, isinya full. Oh, apa itu? Nah, biasanya kan kalau kita punya produk bestsellernya dari biskuit Coca-Cola ini namanya cookies. Cookies itu terdiri dari 4 varian. Ada cookies vanilla, cookies kelapa, cookies mochaccino dan cookies butter. Dia tuh bentuknya bolong, cincin gitu. Biasanya kan kalau orang tuh kalau bolong kayak kosong gak sih? Tapi tenang aja kalau Coca-Cola ini isinya full gitu. Rasanya ada apa variannya? Iya tadi itu ada susu, kemudian juga ada kelapa, ada juga mochaccino dan butter. Bestsellernya memang di vanilla dan
kelapa. Oke, ini biskuit favoritku nih. Betul. Ini cocok banget nih buat ditemani sama kopi. Benar. Saya pengen tahu juga nih, mungkin Coca-Cola lovers itu pabriknya Coca-Cola sendiri tuh di mana? Karena kan sering beli nih, nggak tahu nih tepat pabriknya di mana. Jadi biskuit Coca-Cola ini kita kan produk karya anak bangsa Indonesia. Brand lokal lah ya. Betul, brand lokal tapi sudah mendunia. Dan pabrik biskuit Coca-Cola ini kita ada di Gresik, Jawa Timur. Wow, jauh juga ya. Jauh. Berarti Mbak Nanda dari Gresik. Jauh banget ya. Jauh banget. Itu jadi kalau KO-nya itu di sana, di Gresik, dan pabriknya juga di Gresik. Saya perwakilan khusus di sini juga, di Jakarta. Kemudian juga produksi biskuit maupun wafer semuanya ada di Gresik. Ada di sini juga. Oh, di Gresik. Oke. Gresik. Oh, di sini untuk gudangnya sendiri. Untuk distributor. Distributornya aja. Oke. Berarti udah mencakup area mana aja nih untuk Coca-Cola? Kita sudah seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Betul. Dan bisa dibeli di mana aja sih? Nah, Coca-Cola ini sudah bisa ditemukan di minimarket maupun supermarket terdekat kalian. Kalau misalnya kita pengen beli skala besar bisa nggak sih? Bisa banget. Gimana itu bisa langsung pembelian melalui distributor kita. Itu juga harganya harga pabrik yang dimana juga jauh lebih murah. Kemudian juga hitungannya kan kartonan ya. Dengan kuantiti yang banyak pasti banyak diskon menarik juga. Diskon 3+1%. Setiap pembelian itu diskonnya segitu. Kemudian juga varian-varian biskuit Coca-Cola itu juga tadi bisa didapatkan di minimarket, supermarket. Nah, ngomongin tentang biskuit, pastinya kan kita tahu ya ada yang namanya persaingan. Betul. Apalagi saingannya sama biskuit besar. Itu gimana cara mensiasati strategi dari Mbak Nanda sendiri itu? Oke. Kita pengen belajar ya kan. Pastinya banyak ya kompetitor dari brand-brand yang ada. Yang pastinya Coca-Cola tuh berdiri hingga tahun 52 tahun ya sekarang ini. Coca-Cola tuh concern sekali terhadap biskuit yang kita hasilkan. Karena kita menciptakan biskuit ini gak cuma sekedar biskuit yang enak. Biskuit yang enak tuh banyak sebenarnya. Tapi yang kayak akan vitamin, mineral yang baik banget untuk tubuh tuh jarang. Dan yang paling penting halal. Betul, halal juga. Dan di biskuit Coca-Cola ini kemasan cookies ini kita tuh ada kandungan vitamin dan mineral, kalsium, fosfor yang sangat baik untuk tubuh. Itu kan jarang banget yang ditemukan di produk-produk lain. Salah satu yang membedakannya itu. Kemudian biskuit Coca-Cola ini juga ekonomis harganya. Kemudian mudah didapatkan, yang tadi tentunya sudah bersertifikat halal MUI juga, sudah BPOM RI, sudah SNI. Jadi di tiap kemasan biskuit Coca-Cola ini sudah lengkap banget keterangan-keterangan. Karena kan biasanya kita tuh kalau misalnya mau ngemil biskuit camilan itu kan ini halal atau enggak ya, worry-nya di situ. Tapi tenang aja, biskuit Coca-Cola ini aman dan halal. Apalagi buat bekal anak-anak sekolah ya. Cocok banget. Dan segmentednya untuk apa sih kalau untuk biskuit Coca-Cola sendiri? Jadi ada beberapa produk itu kita juga ada ya untuk anak, kids atau untuk dewasa atau segala usia. Sebenarnya bisa dikonsumsi oleh segala usia. Cuma kita ada kategorinya juga nih. Contohnya produk yang baru kita launching. Apa itu? Mari Susu Madu Kids. Mari Susu? Iya. Apa itu? Jadi Mari Susu Madu Kids ini kita baru banget launching. Pas banget di Trade Expo Indonesia 2025 kemarin. Ini tuh dia Mari Susu tapi rasanya tuh lebih ke madu dan susu. Nah manisnya ini dari madu dia. Oh, madu asli madu pastinya asli. Kan? Kemudian kita menggunakan 2 kali susu New Zealand. Kemudian dengan kalsium yang tinggi juga. Kemudian menggunakan madu yang berkualitas. Dari susu madu sendiri itu juga kita produknya premium dan cocok banget untuk anak-anak yang lagi masa pertumbuhan. Kira-kira Mbak Nanda itu hafal nggak ada berapa varian? Kita tes ya. Udah 5 tahun pastinya udah hafal ya. Hafal sih. Cuman ada 50 lebih varian. Wow. Kayaknya itu nggak kelar-kelar deh. Jadi satu jenis varian aja tuh ada berbagai macamnya lagi. Contohnya sih sebenarnya best seller aja nih ya Mas kita sebutin tuh di cookies ini kita punya 4 varian. Ada cookies susu, cookies kelapa, cookies mochaccino, cookies butter. Kemudian dioles itu kita punya oles cheese choco, oles strawberry dan choco party. Kemudian kita juga ada Malkis susu, ada chips hore juga. Kemudian festive pouch-nya juga kita punya yang khusus lebaran nih yang paketan.
Kita juga punya, itu banyak banget. Di Festive Series aja ada lebih dari 20 juga. Banyak, ada Festive Pouch, kemudian ada Cookies Mama. Kenapa namanya Cookies Mama? Emang spesial produk. Papa ada nggak cookies? Nggak ada. Nggak ada ya. Cookies Mama spesial Mama Dede. Aku suka gara-gara Mama Dede. Iya, brand ambasadornya. betul. Jadi special cookiesnya di situ. Siapa tahu nanti Papa ada kan, boleh Papa. Boleh. Oke, kemudian kita juga beberapa varian kayak Happy Mix. Oke. Ada Montego Danis Butter, kemudian ada Wafer Black juga, ada Majorico. Dan katanya Coca-Cola ini nggak hanya dijual di dalam negeri, Iya. tapi diekspor ke luar negeri. Betul. Kemana aja tuh si Coca-Cola? Nah, kita hampir di lebih dari 55 Negara? Betul. Banyak Jadi juga ya? banyak ya, alhamdulillah juga biskuit Coca-Cola tuh dipercaya nih sama masyarakat Indonesia bahkan dunia. Iya. Kenapa dapat dipercaya? Karena kita menggunakan ingredients yang berkualitas Oke, juga, rasanya kita juga enak dan diterima oleh masyarakat luar negeri bahkan Indonesia juga. Ya karena kita konsisten, Oke. kita konsisten berinovasi, kemudian sesuai dengan komitmen dari biskuit Coca-Cola, KOLA itu punya artinya Oh sendiri. itu pengen saya tanyain. Nah, Coca-Cola, ko-nya itu komitmen. Ko-nya konsisten dalam layanan terbaik. Oh ternyata Coca-Cola itu singkatan. Komitmen, konsisten, dan layanan terbaik. Nah dari situ kita juga hingga saat ini dipercaya di luar negeri, di hampir 55 negara. Seperti di Arab Saudi, di Kanada, Australia, di Filipina. Kita juga bahkan ada office-nya di sana. Kemudian di China, di Korea Selatan, Jepang, dan bahkan beberapa negara tuh kita punya produk yang memang khusus di sana. Namanya Coca-Cola. Coca-Cola, cuman variannya beda. Oke. Kalau di Europe, Jepang, di Jepang tuh kita punya cookies matcha. Oke. Oh iya. Sesuai kan dengan Jepang tradisi suka Jepang. Teh hijau. Betul. Kemudian kalau di Korea itu tadi Jepang Teh sekarang. gimbap enggak ada. Itu kita punya produknya cookies butter. Oke. Dia gurih manis gitu kan, cookies butter bucket. Kemudian juga kita juga ada. Eropa ada nggak sih di Eropa? Ada. Oh ada. Banyak, kita bahkan sampai Amerika dan kita lagi ekspansi juga di benua Afrika. Oke. Kemarin juga kita alhamdulillah juga dapet ya calon-calon supplier buyer kita dari berbagai negara di dalam acara Trade Expo Indonesia juga. Gimana tuh cara untuk penjualan ke luar negeri Mbak? Nanda sendiri tahu nggak sih? Oke, kemarin contohnya nih ya di Trade Expo Indonesia tuh kita punya booth, kita open booth di sana. Kemudian juga yang datang ini adalah buyer-buyer internasional, yang dimana mereka adalah pemilik supermarket, pemilik distributor, reseller, agen besar yang ada di kota-kota di negara-negara di luar gitu. Jadi mereka mengunjungi booth biskuit Coca-Cola, yang dimana nanti ada tim kita juga international bisnisnya. Mereka itu juga nanyain sih produk Coca-Cola ada apa aja. Berarti misalnya diaspora yang ada di luar negeri. Betul. Gimana caranya kalau misalnya mau kerja sama Coca-Cola? Betul. Jadi mereka tuh kontak-kontakan, tukeran kartu, kemudian juga mereka listing sih produk-produk apa nih yang sekiranya bisa masuk gitu. Terus kemudian produk biskuit Coca-Cola juga kita berikan testernya biar mereka cobain kira-kira yang cocok dengan lidah mereka tuh apa. Mereka kan biasanya tiap negara tuh mungkin harus ada yang suka kan taste-nya berbeda. Taste-nya gitu. beda. Biasa ada negara yang terlalu suka manis, kita juga ada. Menyesuaikan juga menyesuaikan pastinya juga ya. Dan kita juga menyesuaikan produk kita ini tuh tiap negara tuh beda ingredients. Jadi ada beberapa negara yang dikhususkan ada kandungan harus dicantum ini ada tulisan non alergen. Gitu. Jadi kan biasanya orang luar tuh biasanya kan lebih picky ya kan. Bener. Nggak boleh ada ini, nggak boleh ada ini. Nah gitu itu kan. yang itu gimana tuh Coca-Cola? Jadi kita selalu mengikuti regulasi di tiap negara. Jadi kita mengikuti regulasi di tiap negara. Tiap negara beda-beda regulasinya, kita ngikutin dari tiap negara itu seperti apa, kita sesuaikan seperti apa biskuit kita juga. Jadi misalnya buat teman-teman juga mungkin yang di luar negeri kalau misalnya pengen jualan produk-produk Coca-Cola tuh bisa langsung kontak kemana tuh? Ke Instagram atau website? Ke Instagram juga, ke website kita juga bisa.
langsung. Oke. Terus juga pengen nanya juga nih sama Kak Nanda, pastinya nggak lepas dari Coca-Cola. Kak Nanda sendiri pernah nggak sih dimimpiin sama Coca-Cola? Saking mungkinnya kerja sama mimpi Coca-Cola gitu. Mimpi Coca-Cola, mimpi ketemu Momo dan Bibi, maskotnya biskuit Coca-Cola. Ada Momo dan Bibi. Ada, itu maskot biskuit Coca-Cola. Kemarin tuh pas di acara Trade Expo tuh 5 hari sama mereka lah. Sampai kan biasanya capek kerja ya kan. Saking capek kerjanya keingatan ya. Sampai mungkin kalau misalnya mau beli ke minimarket suka nyapa nggak sih Coca-Cola di minimarket gitu. Oke, ngomongin tentang balik lagi Coca-Cola. Tadi kan udah ngomongin tentang ekspor impornya, dalam negerinya. Dan sekarang itu kan biasanya tuh keluarga itu kan picky banget nih karena kan anaknya ada yang alergi, ada yang itu. Pernah nggak sih ada kayak komplain gitu untuk mengatasi komplain-komplain kayak begitu? Alhamdulillah sih sejauh ini enggak ya, enggak ada komplain karena kita dalam kemasan biskuit Coca-Cola tuh mencantumkan ingredients kita, komposisi kita, betul. Ya. Ini kalau misalnya mereka ternyata alergi terhadap tepung, alergen kayak gitu, kemudian juga alergi misalnya telur atau apa, itu bisa dicek setiap kemasan. Karena Coca-Cola ini di setiap kemasan itu sudah informasi nilai gizinya juga ada, kemudian juga komposisinya ada, itu lengkap banget. Oke. Ada produk terbaru mungkin dari Coca-Cola saat ini? Ya, produk terbaru kemarin yang baru launching, Mari Susu Madu. Oh, di sini ada nggak? Kalau di sini lagi nggak bawa sampelnya. Nah, ini best sellernya. Oke. Terus juga pengen nanya juga nih, misalnya ini kan harganya berapa sih kalau misalnya pengen tahu nih, mungkin teman-teman gitu. Oke. Harganya affordable dong pastinya dan mudah didapatkan. Jadi kalau untuk oles ini harganya Rp8.000. Karena dia kemasan 100 gram, ini yang khusus sharing. Kemudian kita juga ada Malki susu. Ini harganya sekitar 10 sampai 12 ribuan kalau misalnya bisa kalian cek di supermarket maupun minimarket. Kemudian cookies di harga 10 ribuan. Tapi tenang aja, kita juga ada produk rencengan. Apa tuh? Yang kecil-kecil itu, yang satu-satuan itu loh. Oh, yang sasetan itu. Betul. Jadi setiap kemasan ini nih, Malki susu, oles, cookies tuh punya yang rencengan juga, yang satu-satuan gitu. Itu harga Rp500 aja. Oke, kalau misalnya kayak pembeli kelontong warung itu bisa nggak sih kerja sama Coca-Cola langsung gitu beli produknya? Boleh. Nanti kita juga pastinya untuk warung, agen reseller tuh pasti punya. Nanti ada sales kita juga yang pastinya memberi best price-nya lah, harganya gitu. Boleh hubungin kemana tuh kalau misalnya pengen kerja sama Coca-Cola? Langsung hubungi di saya juga di 08 953 49550435. Nanti kita taruh di sini. Instagramnya Coca-Cola? Di Instagramnya juga bisa langsung di @biskuitcocola. Oke, apalagi bentar lagi kan pengen menyambut Idul Fitri dan puasa. Idul Fitri dulu aja. Maksudnya menyambut bulan puasa. Betul. Biasanya gimana tuh pembelian dari Coca-Cola? Pastinya kan buat untuk hampers dan sebagainya. Ada nggak sih strategi khusus dari Coca-Cola untuk menyambut biasa bulan puasa dan Idul Fitri? Oke, banyak sih ya. Jadi kita itu tahun ini contohnya, tahun depan ya contohnya itu 2026 puasa itu tanggal 18 Februari perkiraan. Kita dari bulan Desember pasti itu udah produksi 3 kali lipat. 3 kali lebih besar juga, 3 kali lipatnya. Pasti permintaan juga permintaannya banyak. Kemudian kita juga memastikan nih stok biskuit Coca-Cola ini tercukupi karena kan memang kita ada beberapa distributor besar juga. Kemudian kita juga langsung ke minimarket, supermarket, kemudian ke mall juga, bahkan ke luar negeri kita juga pasti kirim melalui kontainer biasanya kalau ke luar negeri. Kita pastikan sih biskuit Coca-Cola ini stoknya tersedia hingga Lebaran juga. Karena maka itu kita produksinya 3 kali lipat. Bisa pesan dari sekarang pastinya. Bisa. Itu. Untuk bulan puasa ini sebentar lagi pastinya teman-teman juga butuh untuk ngasih hampers buat nanti ke sanak keluarga. Terus juga pengen nanya juga nih kan Anda. Kalau misalnya tadi kan bulan puasa. Kalau misalnya untuk hari-harinya sendiri itu gimana tuh omset atau mungkin strategi penjualan dari Coca-Cola sendiri? Oke, untuk strategi penjualan kita sendiri adalah karena kan pasti ada saingan biskuit banyak, besar itu ya kan yang kita tahu. Oke, pastinya tadi kan
dari kualitas produk pasti kita sudah pastikan. Kemudian kita juga memastikan nih produk kita juga terdisplay dengan nyata di minimarket maupun supermarket tuh ada gitu. Karena emang mahal juga ya display di sana gitu. Betul. Oh itu tuh bayar juga ya kalau untuk nyundul tempat ya. Betul, itu pasti kita selalu ada tim-timnya juga, SMD kita tuh memastikan produk kita terdisplay dengan baik. Kemudian kita juga memberikan promo-promo menarik juga sih untuk buyer kita. Contohnya minimarket kita itu pembelian kan secara nasional. Itu pembelian udah beberapa M gitu kan. Hitungannya distributor pun begitu. Kemudian dari tadi yang besar, yang kecil pun kita juga seperti event-event. Kita juga memberikan promo-promo menarik, promo bundling khusus dari biskuit Coca-Cola. Kalau kerjasama sama Coca-Cola untuk event bisa nggak? Bisa. Oke, ngubungin Mbak Nanda langsung. Betul. Oke, terakhir nih Mbak Nanda nih, ajakan buat teman-teman mungkin pengen nyobain Coca-Cola yang paling Mbak Nanda rekomendasiin tuh yang mana? Rekomendasinya itu cookies sih. Cookies tuh enak banget karena dia bisa dipadukan dengan teh anget maupun susu. Itu tuh rasanya tuh udah manis, gurih, enak gitu. Makanya dia bilangnya adalah bolong tapi nggak kosong, enaknya full. Bolong tapi nggak kosong. Nah ini yang pecinta susu. Kalau misalnya yang suka keju juga bisa oles cheese choco ataupun yang suka coklat juga ada Majorico, ada wafer black juga. Kemudian banyak banget ya. Banyak banget ya, harus beli ya pokoknya. Harus beli pokoknya. Penasaran. Di minimarket maupun supermarket terdekat. Oke, atau mungkin bisa buat teman-teman yang pengen jualan juga produk-produk dari Coca-Cola bisa langsung hubungi websitenya atau mungkin Instagramnya juga. Bisa langsung ke sosmednya Biskuit Coca-Cola ya. Di Instagramnya di @biskuitcocola, kemudian di TikToknya juga ada TikTok Shopnya juga. Kita di @biskuitcocola, kemudian di Facebooknya Biskuit Coca-Cola dan di X-nya di @biskuit_coca-cola, ataupun bisa ngecek website resmi Biskuit Coca-Cola di www.coca-cola.co.id. Oke, terima kasih nih buat Kak Nanda juga, mungkin buat teman-teman juga yang penasaran pastinya dengan rasa Coca-Cola, pastinya boleh langsung beli. Pastinya. Oke, terima kasih Kak Nanda. Thank you so much untuk main-main di podcast kamu, Kisi FM Ada Tamu. Kalau gitu, sampai ketemu lagi. Bye-bye.